Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 5 Agustus 2023 dalam pekan biasa ke-17 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kehidupan, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Engkau tak henti-hentinya mengajarkan kami untuk terus berupaya mewujudkan kasih dan kebenaran dalam perjalanan hidup ini. Berilah kepada kami kemampuan untuk mewujudkan itu seturut dengan kehendak-Mu. Sertailah pula kami dalam kehidupan ini untuk menyingkirkan dalam pikiran dan hati kami terhadap segala yang jahat. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Imamat. Tuhan bersabda kepada Musa di Gunung Sinai, "Engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Jadi 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus membunyikan sangkakala di mana-mana dalam bulan ke-7 pada tanggal 10. Pada hari raya pendamaian, kalian harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kalian harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan bagi segenap penduduk negeri. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan masing-masing kalian harus pulang ke tanah miliknya dan kembali kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Janganlah kalian menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kalian tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kalian petik buahnya. Karena tahun itu tahun Yobel, maka haruslah menjadi kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kalian makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, semua harus pulang ke tanah miliknya. Apabila kalian menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kalian merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kalian merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takwa kepada Allahmu. Akulah Tuhan, Allahmu." Demikianlah sabda Tuhan.
Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepada-Nya. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan surga. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 14 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya,
Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhlah orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu, Bapak, dan saudaraku terkasih, di awal rangkaian renungan harian pada hari ini, 5 Agustus 2023, kita sudah disajikan beberapa kata atau beberapa istilah yang mungkin kita pernah mendengarnya, yaitu tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat itu adalah tahun ke-7 dari siklus 7 tahun dalam kegiatan pertanian masa itu, yang diperintahkan dalam Taurat Alkitab Ibrani dan di Perjanjian Lama Alkitab Kristen bagi tanah Israel. Dan tahun Yobel adalah 7 kali tahun Sabat, dan di bulan ke-7 pada tanggal 10 haruslah itu menjadi kudus sebagai puncak dari siklus 7 kali tahun Sabat. Maka tahun Yobel dirayakan 1 kali dalam setiap 50 tahun, dan tampaknya bukan tanpa alasan hal itu dirayakan, karena keduanya menyuarakan pesan moral yang saling kait-mengait, yaitu penebusan dan pembebasan. Dalam Mazmur tadi kita mendengar, kiranya Allah mengasihani kita, memberkati kita, dan keselamatan dari Allah ada di antara segala bangsa. Kiranya semua bangsa bersyukur, termasuk kita, bersyukur kepada Allah karena penebusan dan pembebasan. Yesus menyinggung tahun Yobel atau tahun pembebasan ketika ia berkhotbah dan mengajar di bait Allah. Kita bisa lihat di Injil Lukas bab 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Lalu apa maknanya tahun Yobel bagi kita? Sangat jelas bahwa kita diminta juga untuk membebaskan dan berbelas kasihan kepada yang menderita, serta berlaku adil. Atau dengan kata lain, dapat menjadi pertanyaan kepada diri kita. Masih adakah belas kasihan kepada orang lain yang hidupnya dalam situasi kekurangan? Ataupun
maukah kita bersikap adil? Zaman ini banyak orang asik pada kesenangannya sendiri, sehingga menimbulkan tragedi kemanusiaan di dunia ini yang terus-menerus terjadi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apalagi kalau kita berbicara tentang uang yang sangat dominan membelenggu manusia sehingga semakin tipis hati untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Itu tadi baru tentang uang, tentang materi yang terlihat dengan mata. Bagaimana yang tidak terlihat dengan mata? Sebut saja hati. Hati dan kepedulian pada orang lain juga sangat memprihatinkan pada zaman ini, di mana keegoan diri yang berujung pada kebutaan hati tidak dapat dirasakan oleh orang lain. Hati yang buta, itulah kira-kira dua kata yang cocok bagi dua pribadi, Herodes dan Herodias, sebagaimana dikisahkan pada Injil hari ini. Sakit hati yang begitu dalam karena teguran Yohanes Pembaptis berujung pada sebuah pembunuhan. Yohanes Pembaptis adalah seorang pribadi yang kuat dalam mewartakan kebenaran dan ia telah membayar mahal untuk sebuah kebenaran. Ia pun disegani banyak orang sehingga dalam Matius bab 14 ayat 5 tadi, Herodes ingin membunuhnya tetapi ia takut akan banyak orang yang memandang Yohanes sebagai nabi. Hati yang tidak terima dengan teguran sangat menghantui kehidupan manusia saat ini. Dan apakah kita juga mau memperjuangkan kebenaran dalam zaman ini? Yang dalam bahasa perjanjian lama tadi adalah apakah kita mau ikut membebaskan dan bersikap adil? Di beberapa kejadian, seringkali orang yang berbuat kesalahan cenderung menutup kesalahannya dan tidak mau mengakui perbuatannya. Apalagi jika seseorang itu berkuasa. Meskipun ia bersalah, biasanya ia akan menggunakan segala pengaruhnya, menggunakan segala kekuasaannya untuk membela diri. Berbagai macam cara akan digunakan. Bisa dengan mengelak, mengancam, menuntut balik dan seterusnya, atau bahkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan orang yang berani melaporkan atau mengancam keselamatan orang yang telah melihat perbuatannya. Ada kata-kata kasar dan menyakitkan, sikap yang arogan dan perbuatan yang melukai sering juga memasung, membelenggu, bahkan memenjarakan kehidupan orang lain. Jadi jika demikian adanya, apakah Herodes ada dalam zaman ini? Apakah Herodes tidak lebih kejam daripada Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis? Dan sebagian dari kita umumnya takut menegur kesalahan orang, takut memberi koreksi tentang perilaku orang. Karena kita takut ditekan, karena kita takut diintimidasi, takut diserang balik, takut dianggap sok suci, dan apapun itu semua. Kebenaran memang tidak menyenangkan, sehingga sedikit orang yang berada dalam kumpulan yang memperjuangkan itu. Kita pernah tahu cerita So Hokgi, seorang pejuang kemanusiaan. Dia pernah berkata, umumnya orang tidak suka mendengar kebenaran karena kebenaran itu seringkali menyakitkan. Namun orang yang membuka dirinya terhadap kebenaran dan menerima yang paling menyakitkan sekalipun, kelak akan terbukti bahwa ia berada di tempat yang benar. Injil hari ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang selalu harus mendengarkan suara hati, agar apapun sikap, apapun kata dan perbuatan kita tidak bertentangan dengan cinta kasih. Ibu, bapak, dan saudaraku, hidup dalam kebenaran menjadikan kita orang yang berbahagia. Sekarang bagaimana dan seberapa siapkah kita menerima sebuah kebenaran? Dan masihkah kita memilih kebenaran ketika hal itu memang terasa menyakitkan? Marilah kita berdoa.
Allah sumber kehidupan, bantulah kami semua untuk semakin mampu mengendalikan hati dan sikap hidup kami. Tolonglah agar kami mau dan mampu mendengarkan orang lain dan menjadi pelopor dalam memperjuangkan keadilan serta kebenaran. Semoga kami berani menghargai kehidupan sebagai anugerah-Mu yang patut kami jaga dan pelihara. Demi Kristus Putra-Mu terkasih, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.